Bab 1861 ini adalah keterampilannya. Siapa yang memberitahumu bahwa bersembunyi di balik seorang wanita bukanlah suatu keterampilan? Ye Bufan mengerutkan bibirnya, menatapnya dan berkata, mampu menemukan wanita yang cukup kuat dan bersedia melindungimu adalah sebuah keterampilan. Jika kamu punya keterampilannya, kamu juga bisa temukan seorang wanita dan biarkan dia melindungimu, bukan? Aku, Xie Anbang tidak bisa berkata-kata. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengejar adik perempuannya Zhuo Xiaoxing, tetapi dia masih tidak berhasil pada akhirnya. Jika dia diminta untuk menemukan seorang wanita yang cantik dan cakap, serta bersedia melindunginya, dia akan tahu bahwa hal ini tidak akan mungkin terjadi. Tapi orang ini tidak mau mengaku kalah secara langsung, jadi dia hanya bisa mendengus, aku, Geng Xiean, adalah orang besar, bagaimana aku bisa melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu? Jika itu masalahnya, sebaiknya aku saja kencing dan menenggelamkan diriku sendiri. Benarkah? Kalau begitu Xie Daxia, ceritakan padaku apa yang terjadi tadi. Ye Bufan memandangnya dengan bercanda dan berkata, mengapa kamu berlari di belakang wanitaku? Kenapa kamu tidak mengupas melon dan memotongnya menjadi beberapa bagian? Kai membunuh kadal lapis baja itu. Aku, Geng Xiean hanya terbiasa pamer, dan berkata dengan santai, tapi lupa apa yang baru saja mereka lakukan. Jika bukan karena budidaya Hu Yao Yao, dia mungkin sudah berubah menjadi kotoran kadal lapis baja sekarang. Melihat dia tidak berbicara, Ye Bufan berkata sambil tersenyum, apakah maksud Xie Daxia memalukan jika mengandalkan wanitamu sendiri untuk melindungimu, tetapi tidak memalukan jika mengandalkan orang lain? Atau maksudmu akankah kamu buang air kecil sekarang dan membiarkanmu menenggelamkan dirimu sendiri? Hu Yao Yao mendengar percakapan di antara keduanya dengan jelas, dan dia tertawa begitu keras hingga dia kehabisan napas dan dahan-dahannya gemetar. Geng Xiean tahu bahwa orang-orang mereka benar-benar tersesat, dan wajah lama mereka telah berubah warna menjadi hati babi. Pada akhirnya, saya hanya bisa gigit jari dan berkata, setidaknya saya telah bertarung melawan kadal lapis baja, tidak seperti Anda yang bersembunyi di belakang Anda dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Kamu terus keras kepala, tunggu sampai kadal lapis baja datang lagi, aku tidak akan membiarkan wanitaku melindungimu. Mari kita lihat seberapa besar keberanian yang masih kamu miliki. Suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari kejauhan, dan kemudian bumi bergetar berdiri. Semua orang terkejut sekarang. Mereka tidak lagi melihat pertengkaran antara Ye Bufan dan keduanya, dan melihat bersama ke arah suara itu. Buk, 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 dengan getaran yang hebat, sebuah kepala besar muncul dari semak-semak, dan ternyata itu adalah kadal lapis baja yang sangat besar. Dibandingkan dengan yang mereka temui sebelumnya, yang di depan mereka ternyata sangat besar. Panjang tubuhnya 20 meter, kepalanya sebesar tangki, dan seluruh tubuhnya seperti truk raksasa. Kalau orang ini buka mulut, dia bisa menelan mobil biasa, apalagi orang biasa seperti mereka. Keempat pahanya sangat tebal, dan masing-masing cakarnya sebesar batu giling. Satu langkah pun bisa membuat bumi bergetar. Melihat adegan ini, Xie Anbang menelan ludah dan berkata dengan ngeri, ini adalah monster tingkat 6, Raja Kadal Lapis Baja. Jika dia pernah menghadapi kadal lapis baja sebelumnya, dia masih memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi menghadapi monster besar ini astaga, dia hanya bisa gemetar. Tekanan yang kuat membuatnya tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Wajah Zhuo Xiaoxing pucat dan ketakutan, orang ini adalah monster tingkat 6, mengapa dia datang ke sini? Apakah kamu perlu mengatakan lebih banyak? Saya baru saja mengalahkan yang lebih muda, dan sekarang yang lebih tua ada di sini untuk membalas dendam. Petik 2. Ekspresi Ye Bufan masih santai, dan kekuatan tempurnya setelah menyelesaikan teknik pemurnian tubuh dalam api tidak kalah dengan mereka yang berada di puncak alam void. Jika berbagai cara ditambahkan, bahkan yang kuat di tahap awal integrasi pun masih bisa melawan. Pria besar di depan saya terlihat sangat galak, tetapi jika saya mengambil tindakan, saya bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Geng Xiean, Zhou Qingchen dan yang lainnya benar-benar panik.
Ketika mereka datang ke daerah ini kali ini, mereka rakus akan kesuksesan dan seharusnya tidak datang. Ketika dia bertemu monster level 5, kadal lapis baja, dia tidak bisa menahannya, tapi dia tidak menyangka pria besar dari monster level 6 akan muncul. Apa yang kamu takutkan? Bukankah wanitaku ada di sini? Ye Bufan tersenyum dan menepuk bahu Xie Anbang. Tentu saja, jika semua orang merasa terlalu memalukan untuk bersembunyi di balik seorang wanita, kamu juga bisa keluar dan bertarunglah dengan orang ini. Bahkan jika kamu mati, kami akan tetap mengagumi keberanianmu. Memikirkan kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Hu Yaoyao, Geng Xiean merasa sedikit lebih tenang. Menghadapi Raja Kadal Lapis Baja, dia tidak peduli dengan wajahnya sekarang. Dia segera menutup mulutnya dan meringkuk di sudut, menggigil. Pada saat ini, Raja Kadal Lapis Baja telah tiba di depannya, menatap orang-orang di depannya seolah-olah sedang melihat semut di bawah kakinya. Hampir 100 kadal lapis baja yang baru saja melarikan diri di belakangnya juga kembali untuk membunuh mereka. Mata merah darah mereka bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Saudaraku, kamu harus melindungi dirimu sendiri nanti. Bahkan Hu Yaoyao, yang selalu tersenyum, menjadi serius. Pria besar di depannya memberikan tekanan besar padanya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah maju dan langsung menemui Raja Kadal Lapis Baja. Raja Kadal Lapis Baja sekali lagi mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Akhirnya, dia mengangkat cakarnya yang tebal dan menamparkan Hu Yaoyao dengan satu cakar. Di masa normal, Hu Yaoyao bisa menggunakan taktik jelajah atau langsung pergi, tapi itu tidak mungkin sekarang. Keluar dari sini, Hu Yaoyao berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan meninju. Sebagai orang kuat di alam pemurnian kekosongan, dia telah mampu memobilisasi vitalitas langit dan bumi. Raja Kadal bersirah besi. Yang terdengar hanya suara gemuruh, suara keras, lalu debu dan pasir beterbangan ke langit. Energi ganas itu menyapu dengan keras, menghancurkan pasir, batu, dan pepohonan menjadi berkeping-keping. Raja Kadal Lapis Baja meraung dengan marah dan mundur 7 atau 8 langkah. Hu Yaoyao melakukan hal yang sama. Kadal Lapis Baja pada awalnya adalah monster tingkat kelima dan menjadi raja dari Kadal Lapis Baja. Meskipun ia dapat mencapai ambang batas tingkat ke-6, ia hanya dalam tahap awal. Dibandingkan dengan monster tingkat 6 yang sebenarnya, kekuatannya adalah masih inferior. Karena itu, kekuatannya setara dengan Hu Yaoyao, dan mereka tidak dapat dibedakan. Keunggulan Hu Yaoyao adalah dia memiliki energi dan gerakan yang sebenarnya, sedangkan Raja Kadal Lapis Baja memiliki pertahanan yang sangat kuat. Ayo lagi, Hu Yaoyao menjentikkan pergelangan tangannya, dan cambuk panjang sekitar 3 kaki muncul di telapak tangannya, dan dicambuk dengan keras ke arah kepala Kadal Lapis Baja itu. Karena lengah, Kadal Lapis Baja itu dipukul dengan keras, tapi tubuhnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tulang baja dan besi. Tindakan ini tidak hanya tidak menyakitinya sama sekali, tetapi juga membuat marah orang besar itu. Ye Bufan memperhatikan dengan tenang dari belakang, tapi sayang sekali senjata Hu Yaoyao adalah cambuk yang panjang. Benda ini adalah salah satu senjata Kimen dan memiliki keunggulan tertentu dalam melawan umat manusia. Tapi pria besar di depannya jauh kurang praktis dibandingkan senjata ajaib. Jika gigi naga diberikan padanya saat ini, dia pasti bisa memotong Raja Kadal Lapis Baja menjadi 2 dengan satu pukulan. Tapi gigi naga adalah artefak yang hebat, dan dia tidak akan mencabutnya dengan mudah, jika tidak maka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi dirinya sendiri. Paling buruk, dia hanya bisa menunggu dan mengambil tindakan. Hu Yaoyao dan Raja Kadal berlapis besi bertarung bolak-balik dan bersenang-senang bertarung satu sama lain. Namun, kekuatan mereka setara, dan tidak mungkin untuk membedakannya untuk sementara waktu. Pada saat ini, dengan raungan Raja Kadal Lapis Baja, para penonton Kadal Lapis Baja melonjak dan mengepung Ye Bufan dan yang lainnya. Bab 1862, Membakar Jembatan Melintasi Sungai. Keluar dari sini. Hu Yaoyao meraung saat dia melihat pemandangan ini dan bersiap untuk kembali untuk menyelamatkan. Namun, dia tidak menyangka cambuk panjang di tangannya digigit oleh Raja Kadal Lapis Baja, tanpa memberinya kesempatan.
Menghadapi kadal lapis baja yang mengelilingi mereka, Ye Bufan memandang Xie Gang di sebelahnya. Xie Daxia, kesempatanmu untuk pamer telah tiba, segera ambil tindakan. Geng Xie baru saja menghadapi kadal lapis baja, dan dipukuli hingga muntah darah mengambil tindakan. Hal yang sama berlaku untuk Zhou Qingchen. Keduanya, Lei Wen, bersembunyi di belakang Ye Bufan secara bersamaan. Ye Bufan memandang kedua orang itu dan berkata dengan sinis, aku bersembunyi di belakang seorang wanita, dan sekarang kamu bersembunyi di belakangku. Bukankah kamu begitu tidak tahu malu? Hidup ini sangat penting, bagaimana kamu bisa peduli dengan wajahmu saat ini? Xian membantu dan Zhou Qingchen menundukkan kepalanya bersamaan dan tidak mengatakan apapun kepada siapapun, hanya bersembunyi sebentar. Oke, kamu bisa pergi ke belakang. Ye Bufan berhenti berdebat dengan kedua orang itu dan mengulurkan tangannya untuk menarik Zhuo Xiaoxing, yang berdiri di sampingnya, ke belakangnya. Melihat kadal lapis baja mendekat di depannya, dia menghela nafas diam-diam. Dan saat dia hendak mengambil tindakan, 3 sosok tiba-tiba berlari ke arahnya di langit. Matilah kau binatang jahat! Dengan teriakan marah, cahaya pedang hijau menebas seperti rantai, langsung menuju Raja Kadal berlapis besi. Au! Raja Kadal lapis baja merasakan krisis besar, membuka mulutnya dan melepaskan cambuk panjang Huyao Yao, mengaum dan bersiap untuk menghindar. Sayangnya cahaya pedang lawan terlalu cepat. Ia mencapai bagian atas kepalanya dalam sekejap dan menebas lehernya dengan keras. Terdengar letupan, darah berceceran, pertahanan Raja Kadal lapis baja itu langsung hancur, dan kemudian sebuah kepala besar dipenggal. Orang yang mengambil tindakan adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia berpakaian putih dan memegang pedang emas di tangannya. Dilihat dari auranya, budidayanya juga berada pada tahap awal alam pemurnian kekosongan, dan kekuatannya sebanding dengan Huyao Yao. Hanya saja pedang di tangannya tajam dan memberikan ancaman fatal bagi Raja Kadal lapis baja tersebut, sehingga ia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Di saat yang sama, 2 sosok lainnya jatuh di depan Ye Bufan. Salah satunya adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan pakaian hitam dan memegang pedang panjang di tangannya. Yang lainnya adalah seorang gadis jangkung, mengenakan gaun aqua panjang dengan kuncir kuda diikat di belakang kepalanya. Wajahnya yang halus dan auranya yang galak memberikan perasaan heroik pada orang-orang. Keduanya telah mencapai puncak transformasi ilahi. Pedang panjang di tangan mereka diayunkan satu demi satu, dan kadal lapis baja di depan mereka ditebas satu demi satu. Kadal lapis baja di dekatnya melihat Raja Kadal lapis baja dipenggal, dan mereka semua segera panik dan melarikan diri ke segala arah, melarikan diri dalam sekejap mata. Dengan kedatangan ketiga orang ini, situasi kritis tadi langsung teratasi. Pria berbaju putih meletakkan pedang emas di tangannya dan menatap Huyao Yao dengan penuh semangat, "Nak, apakah kamu tidak terluka?" Dia telah melihat banyak wanita cantik selama bertahun-tahun, tapi tidak seperti ini, yang cantik dan menawan, itu unik. Justru karena itulah saya secara pribadi menyelamatkannya sekarang. Terima kasih, aku baik-baik saja. Huyao Yao hanya mengangguk sedikit dan segera datang ke sisi Ye Bufan, mengulurkan tangan untuk memegang lengannya. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak terluka? Pada adegan ini, meski masih ada senyuman tipis di wajahnya, matanya langsung berubah dingin. Wanita yang disukainya sangat menyayangi pria lain. Tidak masalah apakah dia orang yang kuat. Kuncinya adalah dia adalah jiwa baru lahir yang inferior pada tahap awal. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman apapun yang terjadi. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan jika kamu ada di sini? Saat ini, 3 saudara laki-laki dan perempuan dari geng Xiean tidak lagi bersembunyi, dan mereka semua melangkah maju untuk membungkuk kepada 3 orang yang datang untuk menyelamatkan. Terima kasih kepada 3 pahlawan muda yang datang untuk menyelamatkan. Saya ingin berterima kasih kepada Xiean dari Gerbang Pedang Besi atas bantuan Anda. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha, senyum di wajahnya. Saya Dirong, ini adik laki-laki saya Feng dan Yanhe. Adik perempuan Chen Yuyu. Kemudian, dia melihat orang-orang di depannya dan bertanya, kamu memanggilku apa? Tarian itu tentang Pei Gong. Faktanya,
dia tidak peduli dengan identitas Xie Angang dan lainnya. Tujuannya adalah menanyakan nama Hu Qing. Tuan muda ini, nama saya Zuo Xiaoxing. Zuo Xiaoxing memandang Di Rong dengan semangat dan kekaguman di matanya. Pria di depannya sungguh sempurna. Dalam hal budidaya, dia jauh lebih baik daripada kakak laki-lakinya Xie An. Dia bisa membunuh Raja Kadal berlapis besi dengan satu pedang. Dari segi penampilan, dia pasti bisa disebut tampan, meski sedikit lebih buruk dari Ye Bufan di sebelahnya. Tapi bocah cantik itu hanyalah seorang pekerja lepas. Budidayanya di tahap awal Nas Chen Sol bahkan tidak sebaik miliknya, jadi otomatis dia bisa mengabaikannya. Dari sudut pandang Zuo Xiaoxing, dia telah bertemu suaminya. Sayangnya, target Di Rong sama sekali tidak tertuju padanya. Hu Yaoyao, ini laki-lakiku Ye Bufan. Meskipun sirkuit otak Hu Yaoyao agak istimewa, dia jelas sangat pintar. Dia licik seperti rubah kecil. Dia bisa langsung melihat apa yang dipikirkan orang lain dan secara langsung juga mengungkapkan identitas Ye Bufan. Oh, Di Rong melirik ke arah Ye Bufan dan sekali lagi memastikan bahwa pihak lain hanya berada di tahap jiwa baru lahir, dan dia semakin meremehkannya. Nona Yaoyao sangat pandai dalam berkultivasi. Dia telah mencapai tahap transformasi di usia muda. Saya sangat mengagumi Anda. Seperti dirinya, saya yakin tidak akan lama lagi wanita di depan saya akan membuat pilihan yang tepat. Setelah memujinya, Di Rong bertanya lagi, Nona Yaoyao, saya ingin tahu kemana Anda berencana pergi. Hu Yaoyao berkata, kita akan pergi ke puncak Hongxia di pegunungan 10.000 binatang. Kebetulan sekali kita kebetulan berada di sana. Di Rong berkata dengan riang, Nona Yaoyao, pegunungan 10.000 binatang sangat berbahaya, dan ada monster yang tak ada habisnya. Bagaimana kalau kita berkumpul? Jaga aku. Hu Yaoyao tidak langsung menjawab, tapi menoleh untuk melihat Ye Bufan di sampingnya. Oke, karena Tuan Di sangat tertarik, ayo pergi bersama. Ye Bufan langsung setuju. Dia dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak hanya berkultivasi dengan baik, tetapi mereka mungkin juga pergi ke rumput bintang 7. Dalam hal ini, lebih baik pergi bersama-sama agar tidak tertangkap terlebih dahulu oleh mereka. Tapi begitu dia selesai berbicara, si Anbang di sebelahnya berkata dengan nada meremehkan, kamu adalah anak laki-laki cantik yang bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk pergi ke puncak Hongxia? Kamu hanya akan menjadi beban bagi yang lain. Saya pikir kamu masih kembali saja dan lupakan saja. Orang ini sangat marah pada Ye Bufan, dan jelas sekali bahwa Di Rong memikirkan Hu Yaoyao. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan wanita terkemuka, dia tidak bisa memanfaatkan pria cantik ini, jadi dia mengejeknya. Ye Bufan tiba-tiba menjadi tidak senang. Orang ini baru saja bersembunyi di belakangnya, tapi sekarang dia melompat keluar dan mengejeknya karena makan makanan lunak. Bagaimana cara bicaramu? Apa salahnya aku mencoba menjadi laki-laki cantik? Apa salahnya makan nasi empuk? Kamu makan nasi atau tepung putihmu? Bab 1863 Kecantikan adalah bencana. Hu Yaoyao juga berkata dengan wajah tegas, iya, aku tidak membutuhkanmu untuk melindungi laki-lakiku sendiri, apa hubungannya denganmu? Aku, Xie Anbang terdiam dan tidak berkata apa-apa. Dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Dia membantu, tapi mereka mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. Di Rong berkata, Nona Yaoyao, meskipun apa yang dikatakan kakak laki-laki ini mungkin kedengarannya tidak benar, itu memang benar. Puncak Hongxia masih agak jauh dari sini. Sangat berbahaya di sana, dan keenam monster itu lebih kuat daripada kadal lapis baja. Monster dapat ditemukan di mana-mana. Bukan hal yang baik jika tingkat budidaya Anda terlalu rendah, dan Anda mungkin kehilangan nyawa. Saya pikir tingkat budidaya adik ini benar-benar tidak cocok, jadi kembali ke sini adalah cara yang tepat. Petik 2. Tuan muda ini benar. Tingkat kultivasi ketiga kakak laki-laki dan perempuan saya terlalu rendah. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Kita akan bertemu lagi ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Berjalanlah keluar pegunungan Bis. Pertama, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari Ye Bufan, dan kedua, dia benar-benar telah mengalami bahaya dari pegunungan 10.000 binatang.
Jika kamu terus tinggal di sini, kamu mungkin akan menjadi santapan lezat bagi kadal lapis baja, jadi lebih baik pergi secepatnya. Setelah mereka pergi, Dirong melihat ke arah Ye Bufan lagi, saudara Ye, jika kamu mau keluar, aku bisa memberimu tumpangan. Bagaimana mungkin Ye Bufan tidak melihat bahwa orang ini berkomplot melawan Hu Yaoyao? Dapatkan rumput bintang 7 sesegera mungkin, dan tidak ada penundaan dalam masalah ini. Kenapa aku harus kembali? Yao Yao menjagaku tetap aman, jadi kamu tidak perlu khawatir. Wajah Dirong menjadi gelap. Adikku, aku khawatir kamu tidak tahu puncak Hongxia. Saat itu, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain. Ye Bufan juga kesal dengan orang ini dan berkata dengan tidak sabar, ya ampun urusanku sendiri adalah urusanku sendiri. Jangan khawatir. Tanpa diduga, seorang biksu panggung Yuanying muda berani berbicara dengannya seperti ini. Dirong menekan amarah di dalam hatinya dan menatap Hu Yaoyao lagi. Namun sebelum dia dapat berbicara, Hu Yaoyao berkata terlebih dahulu, adikku benar. Saya akan melindungi keselamatannya. Jika Tuan Di merasa itu tidak pantas, maka kita akan berpisah. Nona Yao Yao, apa katamu? Sejak itu sudah takdir kita semua bersama, tidak masalah jika ada satu orang lagi. Ayo pergi, tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat secepatnya. Dirong memiliki senyuman di wajahnya, tapi cahaya dingin terlintas di matanya. Karena orang ini harus mati, dia harus mencari kesempatan untuk mengirimnya pergi. Selama dia mati, dia akan sangat yakin bisa menangkap wanita di depannya. Kemudian sekelompok orang berangkat lagi, menuju pegunungan 10.000 binatang. Kita sudah melangkah lebih dalam sekarang, dan bahkan Dirong dan yang lainnya tidak berani terbang di udara. Ini akan dengan mudah menjadi incaran berbagai monster. Semua orang berjalan melalui pegunungan, sungai, dan hutan lebat, tetapi jalannya sulit untuk dilalui, dan mereka harus menghadapi monster yang bergegas keluar dari waktu ke waktu, jadi tentu saja mereka tidak bisa melaju dengan cepat. Ye Bufan mengikuti Hu Yaoyao dengan tidak bertanggung jawab, seolah-olah dia ada di sini untuk menikmati pegunungan dan sungai, mengagumi pemandangan sekitarnya sambil berjalan. Dirong telah berusaha mencari kesempatan untuk memulai percakapan dengan Hu Yaoyao, tetapi keduanya terus berpegangan tangan, jadi dia tidak pernah bisa menemukan kesempatan. Hal ini membuatnya semakin membenci pria cantik di depannya. Ye Bufan melihat ini dengan jelas dan berkata dekat ke telinganya, kamu benar-benar cantik, kamu bisa membawa kebencian kepadaku kemanapun kamu pergi. Baru saja kamu adalah anggota geng Xiean, dan sekarang ada satu lagi. Kamu punya untuk melindungiku nanti. Maaf, kalau tidak orang itu pasti akan mencabik-cabikku. Aku tidak bisa menahannya, pesonaku terlalu kuat. Hu Yaoyao terkikik dan berbalik dan berkata, saudaraku, kenapa tidakkah kamu membunuhku? Menerimanya juga. Ye Bufan meliriknya, apakah kamu yakin kamu serius? Hu Yaoyao berkata dengan menawan, tentu saja benar, selama kamu membiarkan aku menjadi besar dan membiarkan Lu Sueman menjadi kecil, aku akan berjanji untuk menjadi wanitamu. Petik 2. Ye Bufan tiba-tiba menjadi bingung, apakah aku mengatakan bahwa kalian berdua adalah musuh di kehidupan sebelumnya? Mengapa kalian harus memperebutkan hal ini? Apakah kalian harus memperebutkan segalanya? Aku tidak lebih baik dari dia. Sialan, kenapa kamu harus mengantri di belakangnya? Ye Bufan terdiam beberapa saat, dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepala wanita ini. Melihat kedua orang itu mengobrol dengan mesra, Dirong merasa kesal. Sebagai putra generasi muda yang luar biasa, dia selalu menjadi incaran banyak wanita, namun dia mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya jatuh cinta dengan seorang wanita, tetapi dia menyukai seorang sampah yang hanya memiliki tingkat budidaya tahap jiwa baru lahir, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Saat ini, matahari sedang terbenam di barat, dan sebuah lapangan terbuka muncul di depannya, dengan sungai kecil mengalir di sampingnya. Nona Yao Yao, kita pasti tidak akan bisa mencapai puncak Hongxia hari ini. Bagaimana kalau kita berkemah di sini dan memulai perjalanan kita lagi besok pagi? Saudaraku, bagaimana menurutmu? Hu Yaoyao bertanya dengan suara yang menawan. Ye Bufan mengangguk, oke,
Istirahat saja di sini untuk malam ini. Melihat wanita yang disukainya sangat peduli pada pria cantik ini, Dirong menjadi semakin tidak bahagia kesan di benak orang lain. Sekarang setelah keputusan diambil, beberapa orang mulai berkemah di sini. Setelah perkemahan didirikan, Dirong menyalakan api unggun dan mulai menyiapkan makan malam. Mereka memburu banyak monster di sepanjang jalan. Setelah mencuci dan menguliti mereka di tepi sungai, mereka membakarnya di api unggun dan mulai menghisapnya. Kakak laki-laki tertua, apakah kamu ingin membuatkan barbeque untuk kami? Chen Yuyu menelan ludahnya dan menghampiri. Dia tahu bahwa kakak laki-laki senior ini paling jago dalam hal barbeque, tetapi dia biasanya sangat memikirkan dirinya sendiri dan jarang memanggang daging untuk semua orang. Dirong mengangguk dan berkata dengan wajah bangga, saya akan menunjukkan tangan saya hari ini. Bagus, sepertinya kita sedang mendapat hadiah. Feng Danian juga datang, dan beberapa orang berkumpul di sekitar api unggun daging panggang di atas. Saat ini, aroma yang menyengat datang, membuat orang merasakan jari telunjuknya bergerak-gerak begitu menciumnya. Oh, baunya enak sekali. Chen Yuyu mengendus-endus hidung kecilnya yang lucu, Tuan, keterampilan Anda benar-benar semakin baik. Kenapa barbeque ini berbau harum begitu Anda memakainya? Jangan lupakan itu. Selain kultivasimu, kakak laki-laki tertuamu paling jago memasak. Aku peringkat kedua dalam hal barbeque, dan tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Petik 2. Tentu saja, barbeque kakak tertua adalah yang terbaik. Chen Yu kata. Dia mengendus lagi, merasakan ada yang tidak beres. Aromanya sepertinya tidak berasal dari barbeque di depannya. Dia berbalik dan melihat Ye Bufan dan Hu Yaoyao. Api unggun kecil menyala di samping mereka, dan ada sesuatu yang sedang dipanggang di atasnya. Aroma yang kaya jelas berasal dari sana. Dirong mengikuti pandangan Chen Yuyu dan memperhatikan situasi di sana, dan tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. Anak ini sepertinya memiliki pemikiran yang sama dengan saya, dan ingin menyenangkan Hu Yaoyao melalui acara barbeque. Tapi memanggang daging di depan diri sendiri bukankah mempermalukan diri sendiri? Tunggu sebentar dan biarkan Anda melihat apa itu barbeque yang sebenarnya. Oh, baunya terlalu enak. Aku tidak tahan lagi. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Chen Yuyu awalnya seorang pecinta kuliner. Sekarang dia tidak tahan dengan godaan aromanya dan langsung berlari ke arah Ye Bufan, menatapnya dengan sepasang mata besar yang indah dengan sayap ayam emas. Bab 1864, apakah Anda masih menginginkan orang? Saudaraku, barbeque-mu benar-benar enak. Bolehkah aku mencobanya? Dibandingkan dengan Zhuo Xiaoxing sebelumnya, Chen Yuyu adalah gadis yang lugu dan romantis, dan dia juga seorang pecinta kuliner sejati. Pada saat ini, kedua matanya menatap sayap ayam dengan cermat, dan dia terus menelan ludahnya, terlihat semakin halus dan imut. Jangan khawatir, panasnya masih sedikit, tunggu sebentar. Kata Ye Bufan sambil membalik sayap ayam dan tusuk sate kambing di tangannya. Anda harus tahu bahwa yang terbaik untuk barbeque adalah api arang, dan api unggun tidak cocok. Sekarang tidak ada kondisi untuk api arang, dia hanya dapat menggunakan energinya sendiri untuk memadamkan api, yang pada akhirnya mencapai efek yang sama seperti api arang. Saudaraku, barang apa saja yang kamu punya itu? Kelihatannya enak. Chen Yuyu bertanya lagi sambil menelan ludahnya. Ini tusuk sate kambing, kata Ye Bufan sambil segera menaburkan mie cabai dan bubuk bumbu yang sudah disiapkan. Tusuk sate kambing, enakkah ini? Aku belum pernah memakannya, kata Chen Yuyu sambil mengendus aroma tusuk sate kambing yang memikat. Dia benar-benar cemas. Meskipun Hu Yaoyao tetap diam, matanya tertuju pada barbeque, jelas tidak sabar. Bagi seorang wanita, hal yang paling menarik adalah kecantikan dan makanan yang lezat. Kamu akan tahu apakah rasanya enak atau tidak, kata Ye Bufan sambil meletakkan dua sayap ayam panggang dan segenggam besar tusuk sate kambing di atas nampan yang disiapkan di sebelahnya. Setelah menunggu lama, akhirnya siap disantap. Kedua wanita itu mengambil sayap ayam tanpa ada rasa hormat. Hu Yaoyao membuka bibirnya dengan ringan dan menggigit sayap ayam emas di depannya. Dua mata besar terakhirnya langsung bersinar. Saat sayap ayam masuk ke mulutnya,
dagingnya gosong di luar dan empuk di dalam, teksturnya yang renyah, serta aroma daging yang kaya membuatnya tak mampu menggambarkan perasaannya. Saat ini, ribuan kata bisa diringkas menjadi satu kalimat, enak. Enak sekali. Kemudian dia tidak peduli dengan sayap ayam panas yang baru saja dipanggang, dan memakannya dengan suapan besar. Untungnya, para pembudidaya memiliki ki untuk melindungi tubuh mereka, jika tidak mereka mungkin akan benar-benar terbakar. Chen Yuyu yang lain lebih cepat. Setelah mencicipi rasanya terlebih dahulu, dia mulai memakannya seperti badai. Keduanya adalah pecinta kuliner, dan mereka sudah pernah mencicipi semua makanan lezat di benua Kunlun sebelumnya. Kini, barbekue di depan mereka sungguh nikmat. Kalian pasti tahu kalau budaya makanan di sini tidak ada bandingannya dengan yang ada di bumi, bahkan tidak ada bumbu seperti mie sambal jintan. Ditambah dengan keterampilan barbecue Ye Bufan yang luar biasa dan bahan-bahan terbaik, barbecue panggang secara alami 1000 kali lebih lezat daripada yang mereka makan sebelumnya. Dengan 2 orang makan seperti ini, kedua sayap ayam itu berubah menjadi tulang ayam dalam sekejap mata. Pada akhirnya, mereka masing-masing mengambil segenggam dan membagi tusuk sate kambing di depan mereka. Saudaraku, tusuk sate kambingmu benar-benar enak. Hu Yaoyao tidak bisa menahan pujiannya dengan keras setelah menggigit tusuk sate kambing itu. Ada juga daging kambing di benua Kunlun, namun sebelumnya belum ada penemuan seperti tusuk sate daging kambing. Pada dasarnya, daging kambing tersebut dimasak atau dipanggang dalam potongan besar, namun efeknya jauh lebih buruk. Alasan mengapa daging kambing dipotong kecil-kecil dan diulir adalah karena rasanya lebih enak dan lebih beraroma, tidak sebanding dengan daging kambing yang dipotong besar. Ye Bufan tersenyum tipis dan mengeluarkan sayap ayam dan tusuk sate kambing lagi dan memanggangnya. Jika dia lebih lambat, dia benar-benar tidak bisa menyajikan kedua pecinta kuliner ini. Beberapa menit kemudian, Hu Yaoyao telah memakan semua tusuk daging di tangannya, lalu menjilat bibir cantiknya yang merah, sepertinya dia masih belum puas. Saudaraku, barbekyumu sungguh luar biasa. Enak sekali. Aku telah memutuskan bahwa aku akan mengikutimu selama sisa hidupku dan aku tidak akan bisa mengusirmu. Saudaraku, apakah kamu menginginkan orang lain? Ikut sertakan aku akan tinggal bersamamu selamanya. Chen Yuyu menghabiskan kebabnya dan menatap Ye Bufan dengan mata cerah. Setelah makan sayap ayam dan tusuk sate barbekue tadi, saya khawatir barbekue lainnya tidak akan muat di mulutnya sama sekali. Ye Bufan benar-benar tercengang oleh kedua wanita ini. Dia menjual dirinya sendiri hanya setelah 1 kali makan kebab. Tanpa diduga, gadis kecil Chen Yuyu serius dan berkata lagi, saudaraku, tolong beritahu aku secepatnya. Aku akan mengikutimu, oke. Ye Bufan tersenyum dan berkata, tidak, kuota sudah penuh. Kalian bisa mengantri perlahan. Petik 2. Saudaraku, kamu tidak bisa melakukan ini. Melihat dia ditolak, gadis kecil itu langsung menjadi cemas. Aku akan berlatih keras di masa depan dan selalu melindungimu, oke. Anggap saja aku sebagai salah satunya. Melihatnya seperti ini, Hu Yaoyao tidak bisa menahan senyum dan berkata, adik, tahukah kamu apa yang aku bicarakan? Tentang. Ikuti aku, adik perempuan. Kakak, kamu tidak hanya makan sayap ayam dan kebab, kamu juga harus tidur dengannya. Oke, aku juga bisa. Chen Yuyu menepuk dadanya yang tinggi, menunjukkan ekspresi seperti, aku juga bisa melakukannya. Petik 2. Hu Yaoyao tersenyum lagi, adik perempuan, selain tidur, kamu juga harus melahirkan bayi. Chen Yuyu tertegun sejenak, jelas ragu-ragu, tapi kemudian dia melihat sayap ayam itu telah dipanggang lagi dan kebab, dan tekad saya segera diperkuat. Oke, aku bisa melakukan apapun yang kakakku bisa lakukan, dan aku juga bisa melahirkan bayi. Ye Bufan benar-benar tercengang dengan pertanyaan dan jawaban kedua wanita itu, dan buru-buru meletakkan tusuk sate daging panggang di atas nampan lagi. Putra. Oke, cepat makan. Kali ini banyak yang dipanggang, dan mereka berdua sudah tahu sebelumnya, jadi mereka tidak makan terlalu cepat, tapi mengagumi dan mencicipinya. Saudaraku, barbekyumu benar-benar tak tertandingi di dunia. Aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu.
Aku belum pernah makan barbeque lezat seperti ini sebelumnya. Hu Yaoyao terus memujinya. Ya, barbeque kakak adalah yang terbaik di dunia. Chen Yuyu tidak ragu untuk memujinya. Pada saat ini, ia dipanggang 2 kali berturut-turut, dan aroma barbeque yang kaya menyapu seluruh lembah kecil. Di sisi lain, perhatian Feng Danian tidak lagi tertuju pada sepotong besar barbeque di tangan Dirong. Dia diam-diam memperhatikan sayap ayam emas. Dia juga ingin pergi ke sana dan mencicipinya, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok karena perasaan manusia. Ketika dia mendengar kata-kata Chen Yuyu, dia langsung memasang ekspresi marah. Kakak senior, kakak muda benar-benar keterlaluan. Kamu adalah yang terbaik di dunia dalam hal barbeque. Bagaimana kamu bisa menjadi anak laki-laki itu? Jika saya pergi ke sana dan mencobanya, saya tidak akan percaya bahwa makanan yang dipanggang oleh anak laki-laki itu bisa menjadi dipanggang oleh kakak senior. Enak. Setelah mengatakan itu, Dirong bergegas seperti embusan angin tanpa menunggu pihak lain menghentikannya. Adik kecil, bolehkah aku menikmati barbeque-mu? Saat dia mendekat, aromanya menjadi semakin kuat, dan Feng Danian mulai menelan ludahnya sendiri. Oke, makan apapun yang kamu mau. Ye Bufan bukanlah orang yang pelit. Dia punya banyak bahan di tempat penyimpanan makanannya. Selain itu, Feng Danian dan Chen Yuyu juga pernah membantu sebelumnya. Meskipun dia bisa menangani kadal lapis baja tanpa mereka, itu akan merusak rencananya untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Terima kasih, adik. Setelah Feng Danian mengatakan ini, dia segera mengambil tindakan, mengambil beberapa tusuk sate kambing dan mulai memakannya. Bukan karena mereka tidak menyukai sayap ayam, tetapi setelah dia datang, Hu Yaoyao dan Chen Yuyu mengambil 2 sisanya di tangan mereka tanpa rasa hormat, tanpa niat memberikannya kepadanya tapi untuk makan tusuk sate daging. Bab 1865, Anda tidak akan pernah bisa bangun dan berpura-pura tidur. Meski begitu, Feng Danian hampir menggigit lidahnya saat menelan seteguk tusuk sate kambing. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimana bisa ada barbeque yang begitu lezat? Sebelumnya, ia mengira barbeque yang dimasak oleh Dirong adalah makanan terlezat di dunia dan unik. Tapi dibandingkan dengan tusuk sate daging di depan saya, itu hanyalah ampas, atau tidak ada bandingannya sama sekali. Membandingkannya dengan tusuk daging ini merupakan penghinaan bagi diri saya sendiri. Dia belum pernah mencicipi makanan pedas sebelumnya. Rangsangan seperti ini di mulutnya yang bercampur dengan aroma barbeque dan rasa unik jintan serta bumbu lainnya membuatnya mustahil untuk menggambarkan suasana hatinya dengan kata-kata. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah makan, dan makan dalam porsi besar. Sebagai seorang pria dewasa dan seorang kultivator di puncak transformasi ilahi, dia memakan selusin tusuk sate kambing di tangannya hampir dalam sekejap mata. Tetapi ketika dia hendak mengambil lebih banyak, dia menemukan bahwa piringnya sudah kosong. Dia menatap Hu Yaoyao dan Chen Yuyu. Keduanya memegang tusuk sate kambing di tangan mereka dan memandang diri mereka sendiri dengan waspada. Dia malu untuk berbicara dengan Hu Yaoyao, jadi dia hanya bisa berkata kepada Chen Yuyu dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, "Baiklah, adik perempuan, bisakah kamu memberikannya kepada kakak laki-laki?" "Tidak, kamu makan terlalu cepat." Petik 2. Chen Yuyu berkata dengan samar sambil makan tusuk sate daging. "Adik kecil, aku berjanji untuk mencicipinya perlahan kali ini. Bisakah kamu memberiku sedikit?" Sejak dia mencicipi bau tusuk sate daging, dia tidak bisa berhenti memakannya, mulutnya seperti mata air, gemericik. "Baiklah kalau begitu." Petik 2. Chen Yuyu ragu-ragu untuk waktu yang lama, sepertinya telah membuat banyak tekad, dan memisahkan 3 tusuk sate dari segenggam besar tusuk sate dagingnya, itu saja, tidak lebih. Sedikit lebih sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Feng Danian mengambil tusuk daging dan mulai makan lagi. Untungnya, kecepatan Ye Bufan semakin cepat, dan segera ada sepiring besar kebab ditempatkan di depan semua orang, bersama dengan 10 sayap ayam. Kali ini Feng Danian bersiap dengan baik dan menggunakan keterampilan tubuh terbaiknya secara ekstrim, bergegas ke piring dalam sekejap. Dia menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan,
dengan satu tangan memegang sayap ayam dan tangan lainnya menusuk, dan dia mengambil setengah piring dalam sekejap mata. Kedua gadis itu memelototinya dengan tajam, tapi tidak punya pilihan selain menyerang tusuk daging yang tersisa. Dirong hampir selesai membuat kue. Dia telah memperhatikan situasi di sini, dan hatinya benar-benar kacau saat melihat pemandangan di depannya. Kakak muda kedua, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak akan mengutuk adik perempuan junior? Mengapa Anda menikmati makan lebih dari yang lain? Bukankah kamu bilang barbekyuku adalah yang terbaik di dunia? Mengapa Anda begitu senang makan di sana? Tidak, dia harus mengambil tindakan secepat mungkin. Jika tidak, pusat perhatian akan dicuri oleh anak itu. Melihat dagingnya hampir matang, dia segera menaruhnya di nampan di sebelahnya, lalu mengambilnya dan berjalan ke sana. Nona Yao Yao, ini daging monster yang saya panggang dengan tangan saya sendiri. Cobalah, rasanya sangat enak. Dia meletakkan daging panggang itu di depan Hu Yao Yao dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Selesaikan kata-katanya, pihak lain. Tolak langsung. Terima kasih Tuan Di, saya kenyang. Kata Hu Yao Yao sambil mengambil sayap ayam lagi. Dirong tiba-tiba ada garis hitam di kepalanya. Mengapa kamu sering mengunyah sayap ayam? Bagaimana mungkin Anda ingin kenyang? Tapi dia tidak punya pilihan selain menoleh dan melihat Chen Yuyu di sebelahnya. Dengan dukungan adik perempuannya, Hu Yao Yao pasti akan mencicipi barbekyunya. Hanya dengan satu kali mencicipi, dia akan yakin bisa bersaing dengan anak itu. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah adik perempuannya, yang selalu mengagumi keterampilan memasaknya, bahkan tidak berpenampilan seperti ini. Sambil menundukkan kepalanya untuk memakan tusuk sate kambing di tangannya, dia berkata dengan samar, kakak senior, mengapa barbekyu yang kamu buat hari ini tidak memiliki rasa sama sekali? Kelihatannya sangat tidak enak. Dirong terdiam beberapa saat, mengapa tidak ada wewangian? Saya membuatnya dengan hati-hati hari ini, dan rasanya jauh lebih enak dari biasanya. Adik kecil, coba saja. Pasti rasanya yang paling enak. Baiklah kalau begitu. Chen Yuyu dengan enggan meletakkan tusuk sate barbekyu dan sayap ayam di tangannya, mengambil potongan barbekyu yang diserahkan dan memasukkannya ke dalam miliknya, mulut. Senyuman muncul di wajah Dirong. Selama dia mencicipi barbekyunya sendiri, dia yakin bisa menaklukkan selera pihak lain. Tapi sebelum senyuman di wajahnya mekar sepenuhnya, Chen Yuyu meludah, lalu meludah lagi. Ekspresi jelek di wajahnya seperti baru saja makan kotoran. Kakak senior, apa yang kamu panggang? Ini terlalu tidak enak. Dirong tiba-tiba tampak terkejut. Dia biasanya memasak barbekyu dengan cara ini, jadi mengapa sekarang tidak enak? Mungkinkah ada yang salah dengan acara barbekyu hari ini? Dalam kebingungan, dia pun mengambil sepotong barbekyu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya perlahan. Adik perempuan, ini enak. Apa yang enak? Ini sangat tidak enak. Chen Yuyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi sadar, aku mengerti, bukan karena barbekyumu tidak enak, tapi daging panggang kakak sangat. Setelah menyantap barbekue yang begitu lezat, tentunya akan menjadi sampah jika saya memakannya lagi. Dengan skill barbekue yang dimilikinya, ia menginjak bocah cantik itu untuk menyenangkan hati Hu Yao Yao, namun pada akhirnya ia disebut sampah. Poin kuncinya adalah adik perempuan saya yang mengatakan ini, dan dia mengatakannya secara langsung dan kejam. Untuk sesaat, dia berdiri di sana dengan sepiring barbekyu di tangannya, merasa sangat malu. Untungnya, beberapa orang di depannya sedang sibuk memakan tusuk daging di tangan mereka, dan tidak ada yang memandangnya sama sekali. Dirong dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia sangat pandai memasak daging panggang, bagaimana mungkin dia tidak mampu bersaing dengan bocah cantik itu? Memegang secercah harapan terakhir, dia memandang adik laki-laki keduanya yang paling mengaguminya. Danian, kenapa kamu tidak mencoba barbekyu kakak? Rasanya enak sekali. Danian, apa kamu mendengarnya? Danian, kamu harus mengatakan sesuatu. Tapi tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, Feng Danian hanya dia menundukkan kepalanya dan memakan sayap ayam dan kebab di tangannya tanpa menatapnya, seolah dia tidak mendengarnya. Pada akhirnya, dia malah menggunakan auman singa,
Namun pihak lain tetap berpura-pura tuli dan bisu dan hanya memakan tusuk daging di tangannya. Sejalan dengan kalimat tersebut, Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur, dan begitulah keadaannya saat ini. Feng Danian tidak ingin membuat kakak laki-lakinya terlihat jelek, dia juga tidak ingin melepaskan lezatnya barbekue di tangannya, jadi dia akhirnya memilih untuk berpura-pura menjadi tuli dan bisu. Dirong akhirnya mengerti bahwa adik laki-laki dan perempuan kedua saat ini tidak meremehkan makanan yang dia buat sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain duduk di atas batu di sebelahnya dengan nampan di tangannya dan mulai mengunyahnya sendiri. Namun entah kenapa, dia merasa barbeque di tangannya tidak enak, hanya hambar. Dia juga ingin makan sate daging bersama adik-adiknya, tapi dia tidak bisa melepaskan harga dirinya. Akhirnya, dengan usaha Ye Bufan, kekurangan makanan dapat teratasi. Kemudian dia mengambil sayap ayam dan kebab dan duduk untuk makan. Tentu saja, Anda tidak bisa hidup tanpa bir saat Anda mengadakan barbeque. Dia mengeluarkan beberapa botol bir dari ring penyimpanan, membuka kaleng, dan segera berubah menjadi bir dingin karena pergerakan energinya, lalu meminumnya seteguk. Melihat benda di tangannya, mata Hu Yaoyao tiba-tiba berbinar, "Saudaraku, apa yang kamu punya? Beri aku beberapa juga." Chen Yuyu buru-buru meletakkan sayap ayam di tangannya dan menyeka yang berminyak. Mulut kecil yang berminyak itu berteriak, "Aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya."